Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam program Gema, yaitu Gerakan Merenungkan Alkitab. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya setiap firman yang kita dengar tiap-tiap hari akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi hidup kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayat 53 hingga 57. Matius pasalnya yang ke-13 ayat 53 hingga 57. Demikian kata firman Tuhan. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Saudara-saudara, sepanjang Injil Matius pasalnya yang ke-13 ini, kita menemukan banyak pengajaran yang dilepaskan Tuhan melalui perumpamaan-perumpamaan. Dan ketika Yesus mengajarkan perumpamaan-perumpamaan itu yang diseberangkan kepada murid-murid dan orang banyak sangat diberkati. Setelah Yesus mengajarkan perumpamaan yang begitu rupa, dia teringat akan kampung halamannya dan dia kembali ke Nazaret. Dia juga mengajarkan hal-hal yang sangat prinsip dalam kehidupan. Namun sayangnya di kampung halamannya di Nazaret ada satu kejadian. Dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa tidak banyak mujizat yang dikerjakan Tuhan di situ. Karena apa? Karena ada dua sikap yang bertentangan dengan kehadiran Yesus. Yang pertama, mereka menolak dia. Yang kedua adalah mereka kecewa oleh karena kehadiran Yesus. Karena waktu mereka mendengarkan pengajaran apa yang disampaikan Yesus, mereka sangat kagum oleh karena hikmat yang didapat Yesus itu sangat luar biasa. Namun Yesus tidak menjadi kecewa. Yesus tidak menjadi sangat terpukul oleh keadaan yang dialaminya. Justru yang kecewa adalah orang-orang di sekampungnya itu yang tahu latar belakang Yesus. Sampai ayat itu tadi kan dalam bacaan dikatakan, bukankah ini anaknya Maria? Bukankah dia juga seorang anak tukang kayu? Mereka mulai membanding-bandingkan latar belakang Yesus dengan keadaannya sekarang ketika dia mengajarkan kebenaran. Pesan moral dari bacaan Alkitab hari ini adalah ketika kita dipakai Tuhan, dimanapun saudara dipakai Tuhan luar biasa, ingat bahwa kita masih ada keluarga. Orang-orang yang ada di sekeliling kita juga perlu mendengarkan kebenaran-kebenaran yang perlu dilepaskan mengenai Tuhan dan kerajaannya, mengenai gaya hidup Tuhan Yesus. Kalaupun mereka kecewa, nggak ada alasan bagi kita untuk larut dalam kekecewaan bersama dengan mereka. Yesus tetap mengajarkan kebenaran dan kebenarannya itu sampai akhirnya di dalam kehidupan mereka sekalian. Biarlah hari ini dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, teladan Tuhan Yesus menjadi teladan kita juga. Saudara nggak perlu kecewa, saudara nggak perlu larut dengan keadaan saat orang-orang terdekatmu menolak engkau dan mulai berkata membanding-bandingkan kehidupanmu yang lalu mungkin. Tuhan selalu hadir di masa kini, dan kehadiran Tuhan di masa kini itu akan merubah situasi, merubah banyak hal, sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali, sama seperti Engkau pernah mengalami satu keadaan ditolak, bahkan orang-orang yang ada di sekitar merasa kecewa, tetapi Engkau tetap mewartakan kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu menjadi bagian bagi hidup mereka. Terima kasih. Biarlah gaya hidup Tuhan Yesus menjadi gaya hidup kami hari ini. Kami tetap berpegang pada kebenaran-Mu Tuhan, karena kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini, dan kami percaya di dalam tangan Tuhan kami merasa aman sentosa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.